Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat YouTube. Di sini aku mau berbagi pengalaman menjadi YouTuber. Oh ya, sebelumnya aku mau ngejelasin. Video ini tuh dibuat bukan semata-mata untuk menakut-nakuti kalian. Bukan juga untuk membuat kalian itu nggak semangat, patah semangat apalagi ya. Nah, maksudnya itu begini. Kalau kalian ngeliat YouTuber yang pendapatannya udah sampai berjuta-juta sebulan, terus kalian langsung mikir, wah keren nih, banyak duit nih jadi YouTuber nih, pengen Nah, maksudnya jangan begitu. Di balik semua kesuksesan itu pasti ada proses pahit yang panjang. Nah, itu hanya sedikit orang yang berhasil hanya dengan keberuntungan. Wah, jadi maksudnya walaupun usahanya nggak maksimal, cuman dia emang beruntung gitu, jadi langsung boom gitu. Kalau kalian udah paham maksud aku, yuk kita ikutin ceritanya. Aku seorang ibu rumah tangga biasa. Anakku tinggal di Sukabumi, sedangkan aku tinggal di Sulawesi barengan sama suami. Nah, mulai Senin sampai Jumat suamiku tuh berangkat kerja. Jadi aku di rumah sendirian cuman main HP dari pagi sampai sore. Saat itu aku tergiur dengan YouTuber lain yang bergaji puluhan juta setiap bulan. Lalu kemudian pada tanggal 25 Januari 2021, aku mulai bergabung dengan YouTube tanpa mempunyai konsep dan tema video konten. Nah, padahal aku tuh nggak ada kemampuan editing, nggak ada kemampuan untuk berbicara di depan orang banyak. Video yang pertama aku buat itu adalah tentang merajut. Nah, panduan YouTuber aku waktu itu adalah Zona Tutorial dan Hidayah Record. Tips dari Bang Zona Tutorial adalah kita itu harus buat video sendiri yang durasinya lebih dari 5 menit dan usahakan uploadnya secara konsisten setiap 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Dan di setiap videonya kita harus ikutin SEO YouTube supaya kita tahu jangkauannya itu sampai mana dan hasilnya itu bagaimana. Nah, lalu tips dari Bang Hidayah Record adalah menonton video kita sendiri untuk mengejar 4000 jam tayang dan 1000 subscriber. Aduh, subscriber ini nyebutnya agak susah ya guys, jadi aku nyebutnya subbreaker aja. Setelah itu aku merasa tuh tips dari Bang Zona Tutorial itu agak susah aku ikutin karena aku tuh gaptek, terus kurang kreatif, dan juga untuk membuat atau mengembangkan ide tuh aku susah banget, nggak tahu. Aku udah usaha tapi aku waktu itu aku nggak tahu, aku susah banget. Nah, kemudian tips dari Bang Hidayah Record aku jalanin juga. Nah, pertama kita tuh harus membuat banyak cloningan akun YouTube. Jadi kita bikin akun email sebanyak mungkin. Dan kedua, kita nonton sendiri dengan akun email yang udah kita buat itu. Kebetulan aku ini mantan wanita karir yang bekerja di belakang komputer. Jadi kalau untuk bikin banyak akun email aku nggak kesulitan, aku masih bisa. Terus jadi deh aku akhirnya bikin 13 akun email yang aktif. Nah, dalam satu akun email itu aku buat 10 sampai 20 akun YouTube branding. Jadi total akun YouTube branding yang aku buat itu adalah 195 akun. Fungsi dari akun branding ini adalah untuk menambah jumlah subbreaker kita sendiri guys. Jadi 195 itu untuk subbreaker aku dan isinya itu aku semua. Sedih ya. Balik lagi ke pertama, karena videonya kurang menarik, tema tentang merajut juga tidak banyak peminat, jadi channel aku sepi banget guys. Aku nonton juga video YouTuber yang lain. Nah, aku tuh kejebak oleh tutorial YouTuber yang lain yang bahas cara nambah 4000 jam tayang dan 10 subbreaker. Itu videonya salah satunya adalah kita tuh kalau nonton video sendiri nggak boleh pakai IP address yang sama. Jadi contohnya
sebelum kita nonton video kita sendiri, kita harus cek IP address akun emailnya dulu. Jadi aku ikutin deh tuh. Nah, aku ketik IP addressnya di Google Chrome. Kalau IP-nya berbeda antara satu akun dengan satu akun yang lain, baru kita boleh nonton video kita sendiri. Tapi ternyata di YouTuber yang lain itu tidak dibenarkan. Tapi aku masih nggak tahu YouTube itu bagaimana ketentuannya. Yang jelas aku nonton dengan satu IP address itu masih nggak bermasalah. Jadi walaupun IP addressnya sama, kita nonton berkali-kali itu masih aman tahun 2021. Sarana yang aku pakai waktu itu adalah 2 HP dan 1 laptop. Sumber YouTuber yang lain mengatakan bahwa 1 HP akun utama itu nggak boleh dipakai untuk nonton video kita sendiri, bahaya katanya, kena spam. Jadi aku cuma aktif di 1 HP yang lain dan 1 laptop. Kemudian jam tayang yang aku dapetin dari nonton sendiri waktu itu adalah mulai 30 jam sampai 80 jam sehari di luar Sabtu dan Minggu. Kebetulan tetangga aku dulu jualan voucher wifi bulanan, itu yang 50.000 sebulan terus bebas kuota. Nah, jadi aku beli 2 voucher. Terus wifi ini kan agak lemot guys, karena kan banyak tetangga yang pakai. Terus jadinya aku mau nggak mau harus beli 1 pulsa internet untuk HP utama. Aku belinya waktu itu yang 85.000 untuk 10 giga. Nah, 10 giga ini untuk nonton video itu kadang 2 minggu juga udah habis. Jadi aku beli lagi untuk 2 minggu berikutnya. Kemudian ditambah dengan 27.000 untuk paket malam isinya 15 giga 1 bulan. Jadi total biaya yang aku keluarin adalah 297.000 per bulan hanya untuk menonton video sendiri. Biaya ini kurang lebih sama kalau kita berlangganan wifi sendiri seperti IndiHome dan lain-lain. Cuman aku kan tinggalnya di rantau orang dan rumah juga ngontrak, jadi aku pikir sayang kalau kita pasang internet sendiri. Daerahku susah sinyal dan cuman bisa pakai Telkomsel. Itu juga di titik tertentu sinyalnya kadang bagus, kadang jelek. Nah, dengan kendala sinyal inilah aku sebulan cuman bisa kumpulin jam tayang sekitar 800 jam 1 bulan. Ini real guys, nggak ngadi-ngadi. Dari Senin sampai Jumat, pagi sampai sore, 1 HP dan 1 laptop itu aku dapat 800 jam tayang 1 bulan. Kemudian di bulan kedua aku beralih ke konten masak. Video konten aku yang pertama adalah rahasia bikin cilok enak, dan yang kedua adalah rahasia cireng enak nggak meleduk. Tapi ini juga sepi guys. Aku beralih lagi ke merajut, karena kan aku kalau merajut sih nggak bego-bego amat ya. Banyak jenis rajutan yang aku kuasain. Cuman kayaknya teknik pembuatan videonya aja yang kurang bagus, jadi gambarnya kayak gimana gitu dan videonya juga nggak menarik. Nah, aku bikin sampai 5 video di bulan kedua ini. Kemudian aku beralih lagi ke masak lagi guys. Terus aku juga kan punya skill dan pengetahuan tentang pabrik garment, jadi aku bikin video tentang pabrik garment dan itu juga kurang peminatnya. Kemudian di bulan berikutnya aku nonton tutorial YouTuber lain tentang menjadikan artikel yang bergambar diubah menjadi video konten. Nah, videoku ini aku bikin dengan judul 8 kota terindah di Korea Selatan dan 10 rumah unik di dunia. Ini asalnya dari artikel, aku screenshot, aku ambil jalan ceritanya, aku tambahin narasi, kemudian jadilah sebuah video. Waktu itu sedang boom program PKH dan program bansos lainnya. Jadi aku terinspirasi untuk bikin videonya juga. Ide ini aku dapat dari Kotaro Creator. Suami aku tuh ngedukung aku 100% guys. Jadi di bulan ketiga ini aku difasilitasi lagi untuk jadi YouTuber. Aku dibeliin stand mic, tripod, mix eksternal, sound card V8, ring light, sama headset. Jadi total biaya yang dikeluarin itu sekitar 500.000 rupiah. Nah, sound cardnya ini
aku bikin konten untuk cover lagu. Waktu itu kan lagi ngebum tuh Triswaka sama Nabila. Cover lagunya tuh sampai jutaan viewernya. Nah, aku ikutin tuh. Tapi lagi-lagi nih, kembali lagi karena skill editing yang kurang, cover lagu aku banyak kena copyright, guys. Setelah dibeliin fasilitas yang lengkap begini, aku tuh jadi ada beban. Aku tuh harus memenuhi ekspektasi suami aku, kan malu. Peralatan udah komplit tapi aku masih belum memenuhi ekspektasi suami aku gitu. Nah, balik lagi ke cover lagu yang tadi. Karena cover lagu aku banyak kena copyright, akhirnya aku berhenti cover lagu. Terus soundcardnya aku bikin konten deh. Nah, judulnya itu cara menggunakan soundcard V8. Aku lihat YouTuber animasi dan aku belajar membuat video animasi dari Bang Tono Hartono Channel. Kemudian jadilah sebuah konten tutorial membuat video animasi bergerak. Nah, lalu juga aku belajar ngevlog, isinya tentang pemandangan di daerah aku tinggal dan tentang jalan-jalan dengan pesawat, tentang rekreasi keluarga dan makan bareng keluarga. Di bulan April aku mulai melirik short video. Karena kurangnya ide, aku tuh nyomot video dari Instagram orang lain. Lalu dengan sedikit editing aku langsung upload. Tapi di luar dugaan, guys, viewernya itu meledak, tebus sampai 13 juta di satu video, dan video yang lain ada 3 juta, 4 juta, 5 juta, 7 juta gitu. Nah, aku tuh mulai semangat dari situ. Selanjutnya aku banyak bikin video short. Terus subbreakerku juga naik drastis sampai 25.000 di bulan Mei. Terus jam tayang aku waktu itu masih 3.100 jam. Di akhir bulan Mei aku tuh pulang ke kampung, ke Sukabumi, dan di perjalanan aku juga bikin vlog sepanjang perjalanan aku dari Sulawesi ke Sukabumi. Jam tayang aku waktu itu 3.100 jam. Pas pulang ini aku teh mulai banyak urusan, diantaranya nyari tanah keliling kampung. Terus udah dapet tanahnya, terus aku beli, aku ngurusin surat menyurat tanah itu. Terus hal yang lainnya, aku main sama cucu, berinteraksi dengan keluarga besan, kunjungan saudara di Bekasi dan di Garut. Jadi intinya waktu itu aku banyak waktu yang tersita dan nggak terlalu fokus untuk nge-YouTube. Tapi ada juga kebersamaan yang aku jadiin konten, guys. Dari bulan Juni sampai bulan Desember jam tayang aku cuma dapet 3.900, jadi naik cuma 800. Dan kemudian akhir Desember itu aku balik ke Sulawesi, ke rumah kontrakan tempat aku tinggal bersama suami. Di situ aku mulai kejar jam tayang tuh yang 100 jam. Nah, pada tanggal 9 Januari aku udah memenuhi syarat untuk daftar program partner YouTube, dan akhirnya aku daftar. Tapi kemudian besoknya aku dapat notifikasi email yang isinya penolakan monetisasi karena re-upload konten, dan juga ada keterangan kamu berkomunikasi dengan audiens. Nah, ini screenshotnya, guys. Aku sedihnya luar biasa. Aku putus asa, putus harapan, pokoknya aku hampir nyerah. Lalu kemudian aku nonton lagi video dari Bang Zona Tutorial. Banyak juga video yang lain yang aku tonton, dan solusinya diantaranya jangan hapus video, set video menjadi privat, dan video itu gambarnya harus disamarkan karena sayang kalau dihapus jam tayangnya jadi berkurang. Nah, setelah aku nonton di banyak channel, akhirnya aku pilih lagi, kembali lagi ke caranya Bang Zona Tutorial. Bang Zona Tutorial, thank you banget. Katanya
itu nggak ada cara lain selain menghapus video reupload dan terima nasib aja. Emang resikonya kalau kita nyomot video orang itu jam tayangnya itu pasti berkurang. Nah, lalu pada besoknya tanggal 12 Januari aku hapus semua itu video reupload yang di short video. Terus tanggal 14 Januari bener aja jam tayang aku langsung berkurang 700. Jadi kembali lagi ke 3300. Video aku tuh awalnya kan 250 video, setelah dihapus menjadi 115 video. Nah, tapi 115 ini videonya aku original semua, aku sendiri yang bikin. Nah, setelah itu aku perbaiki penampilan videonya, aku rubah thumbnailnya, aku isi tagnya, aku isi deskripsinya, dan ada beberapa video yang aku ganti judulnya. Suami aku tuh ikut menganalisa guys, katanya mungkin kamu harus didukung dengan kamera khusus buat konten bu, jadi memori HP juga nggak terlalu penuh. Terus kemudian aku dibeliin kamera Kogan 4K seharga 495.000. Terus aku berpikir, ya Allah, tambah berat deh beban aku untuk penuhin ekspektasinya. Tapi di luar itu juga aku alhamdulillah di support 100%. Padahal aku tuh masih belum tahu kemana arah konten aku ini guys, karena konten aku udah campur-campur banget, terus nggak ada temanya gitu. Ya, tapi karena aku pikir aku udah terlambat untuk merubah semuanya, aku ikutin aja apa yang ada di kepala itulah yang aku bikin. Nah, kemudian aku tuh terinspirasi dari YouTuber namanya tuh Gadgetin. Maka aku bikinlah unboxing dan review kamera Kogan. Terus suami aku beli kamera mobil, beli koper, semuanya aku jadiin konten guys. Nah, setelah itu tapi aku mentok lagi, aku setelah ini bikin video apa ya gitu. Nah, aku tuh ngelihat lagi tutorial dari Bank Dana Milenial tentang bikin ide konten untuk anak. Aku pelajarin tuh idenya Bank Dana Milenial. Dan aku akhirnya bikin akun YouTube satu lagi khusus untuk anak-anak. Aku bikin video anak, judulnya pengenalan alfabet untuk anak TK. Nah, itu di luar dugaan guys. 3 hari itu aku udah dapat 1000 viewer dengan durasi 4 menit. Sedangkan di video di channel aku yang satu lagi, aku tuh untuk 1000 viewer itu 1 tahun guys edan. Kembali lagi ke video anak ini terus naik sampai 2000 viewer. Berdasarkan dari ide ini, aku bikin ide konten video edukasi untuk anak di channel aku yang ini. Nah, terus tanggal 10 Februari harusnya tuh ini tuh jadwal untuk aku daftar monet yang kedua. Nah, tapi ada masalah lain. Karena aku nonton video sendiri terus menerus, terus nggak pakai cara upload video 131 atau 151, jadi jam tayang aku tuh kena spam. Tadinya 3915, tanggal 10 tuh berkurang 30, jadi 3885. Terus sampai tanggal 13 Februari itu berkurang jadi 3720. Jadi hanya dalam waktu 3 hari aku hilang jam tayang 200, karena peraturan di YouTube 2023 kalau kita nonton video sendiri itu harus di-upload video 131 atau 151. Nah, lalu aku balik lagi cari-cari informasi, dapatlah ke Bank Hidayah Record ini lagi. Katanya stop dulu nonton videonya, terus rubah playlistnya jadi 131 dan 151. Aku juga jadi berhenti nonton YouTube Viewer. YouTube Viewer itu aplikasi dari YouTube
di luar YouTube, tapi ini masih aman untuk kita tonton, dan downloadnya itu nggak ada di Play Store, jadi harus di Google Chrome. Aku juga selain pakai YouTube Viewer ini, aku berhenti juga nonton pakai Chrome, terus berhenti juga pakai floating aplikasi. Floating aplikasi ini yang aku pertahanin sampai sekarang. Ini tuh bagus banget floating aplikasi. Ini tuh membantu banget, dan cara pakainya juga mudah dan aman. Jadi aku seling hari ini aku pakai floating aplikasi untuk satu email. Itu nggak pakai login, dia langsung buka aplikasinya terus langsung kita tonton. Nah tapi diseling hari ini nonton, besoknya setengah harinya lagi istirahat, terus nonton lagi istirahat begitu. Jadi aku pakainya diseling-seling gitu guys. Nah pada lanjut ke tadi ya, tanggal 14 Februari aku tuh liatin masih turun terus jam tayangnya, kemudian sampai tanggal 20 Februarinya, berarti itu udah 1 minggu ya guys. Aku cari lagi solusi di zona tutorial tentang kenapa jam tayang turun gitu. Nah setelah nonton itu, aku tuh itu baru sadar ternyata akun YouTube aku tuh udah 1 tahun. YouTube itu ngitung jam tayangnya 365 hari terakhir. Jadi ya otomatis yang terhitung itu dari bulan Februari lalu ke Februari bulan ini. Jadi ya pantas aja gitu turun. Aku kehabisan ide konten lagi guys. Nah kebetulan lagi marak berita tentang Sharifah dan Asif Ali. Di situ kemudian aku mulai punya ide, aku harus beraniin diri bicara depan kamera. Maka jadilah video reaksi tentang Sharifah dan Asif Ali. Aku bikin 3 video di sini. Terus salah satu videonya itu tembus sampai dengan 3.200 viewer, dan jam tayangnya itu 180 jam. Menghitung biaya yang aku keluarin itu 297.000 dikali 13 bulan, jadi 3.861.000. Dan aku beli peralatan itu, yang pertama 400, yang kedua yang pertama 500, yang kedua 495, jadi 995.000 di akumulasi dengan 3.861, jadi 4.856.000. Ya kira-kira 5 juta untuk 1 tahun untuk jadi YouTuber. Sekali lagi guys, cerita ini tuh nggak ngadi-ngadi, ini tuh beneran terjadi sama aku. Jadi buat kalian yang baru aja mau mulai, kalau kalian itu nggak ada skill editing, nggak ada skill bicara depan kamera, nggak ada cukup modal untuk membeli pulsa internet, membeli peralatan konten juga, lebih baik jangan memulai, karena YouTube ini tuh untuk jangka panjang. Uploadnya juga bukan cuma sekali 2 kali, tapi terus konsisten sampai kita dapat cuan. Apalagi buat kalian yang gak ada sumber pendapatan lain, karena kalau di YouTube ini usaha bulan ini belum tentu dapat hasil di bulan depan. Jadi agak susah untuk kalian mencari pendapatan di YouTube kalau kendalanya seperti yang aku sebutin tadi. Nah, beda halnya dengan kalian yang bisa editing, terus nggak gaptek, terus berwawasan luas, terus nggak malu-malu di depan kamera. Nah, aku yakin walaupun kalian nggak punya cukup modal, itu pasti akun YouTube kalian tuh cepat berkembang dan cepat dimonetisasi. Untuk saran aku selanjutnya adalah perbanyak ilmu YouTube dengan cara nonton video tutorial tutorial YouTuber besar seperti yang aku lakuin, tapi juga disaring lagi, jangan asal nonton tutorialnya terus nyontek ide, nyontek konten, dan jangan juga asal bikin konten. Untuk para YouTuber aku yang senior seperti Bang Hidayah Record, Zona Tutorial, dan Bang Dana Milenial, aku ucapin makasih banget karena kalian itu sumber inspirasi aku. Nah, makasih juga buat para subbreaker aku atas subbreknya. Kemudian buat kalian yang masih pemula, yang masih sama-sama dengan aku berjuang mencari cuan,
Mari kita sama-sama berbagi cerita dan berbagi ide untuk membuat konten yang kreatif, yang bagus dan menarik. Akhir kata, aku ucapin terima kasih untuk kalian yang mau nonton video aku dari awal sampai akhir, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.